Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di bareng Visit Lumajang di acara Begaul Gagasan dan Ulasan yang pastinya untuk edisi kali ini tuh kita akan ngebahas tentang pengusaha muslim khususnya di Lumajang. Nah, kali ini kita akan kedatangan narasumber yaitu Mas Ridwan Ahmad Ridwan. Beliau adalah pengurus HPN Himpunan Pengusaha Nadlin. Yang pastinya kita kemarin-kemarin ini sudah ngebahas tentang gimana cara ngebangun bisnis, kemudian gimana sih cara mengelola bisnis, kemudian gimana sih caranya memasarkan bisnis. Nah, untuk kali ini tuh kita akan ngebahas tantangan dalam berbisnis. Oh iya, hari ini minggu terakhir ya di bulan Ramadan. Jadi untuk les setiap jam 4 tuh hari ini terakhir. Halo Kak, dari mana nih? Hari ini gimana nih bulan puasanya? Apakah masih semangat? Pastinya pasti semangat ya, karena minggu-minggu ini tuh bener-bener minggu terakhir, minggu malam Lailatul Qadar. Kita berlomba-lomba dalam mencari kebaikan. Nah, kita undang dulu Kak Ridwan ya. Beliau adalah pengurus HPN Himpunan Pengusaha Nadliin, yang pastinya beliau tuh tahu nih tentang dunia perbisnisan. Makanya kita hari ini undang untuk menjadi pembicara dan membicarakan tentang tantangan dalam berbisnis, yang pastinya langkahi zona nyaman ya, karena kita kan selalu ada di dalam zona nyaman tanpa berusaha menantang diri kita untuk keluar dari zona nyaman. Nah, gimana sih tantangan-tantangan dalam berbisnis? Kita akan mengundang Kak Ridwan untuk sharing dan ngobrolin tema pada hari ini. Nah, kita undang dulu nih Kak Ridwan ya. Oke Kak. Halo, Teman, halo Kak. sore Selamat Kak. sore. Halo, selamat sore. Aman Kak? Aman Assalamualaikum ya Kak? warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya aman nggak Kak? Kedengaran nggak Kak? Aman, aman, aman. Aman ya. Lah, hari ini Ya, kita kedatangan Kak Ahmad Ridwan. Beliau adalah pengurus HPN ya Kak, Himpunan Pengusaha Nadliin. ya betul. Kalau boleh tahu nih berapa lama sih Kak di HPN? Atau boleh perkenalan dulu nih ke visitor ya Kak? Ya, nama saya seperti yang disebut tadi, Dek. Kak Ahmad Ridwan ya. Saya Ya. kebetulan domisili di Desa Keranting, Utara Lapangan Desa. Sudah 3 tahun kebetulan. Kalau di Keranting 3 tahun, tapi kalau di Lumajang ini hampir 15 tahun. Saya asli Probolinggo, istri asli Jember. Jadi di Lumajang ini ya tapi akhirnya jadi warga Lumajang gitu ya. Kakak nih kan pengurus HPN nih. Kalau boleh tahu nih Betul. udah berapa lama sih di HPN? Kebetulan HPN ini kan baru di akhir tahun kemarin, deh. Itu dibentuk dan kepengurusannya secara nasional kalau enggak, seperti itu akhirnya di Lumajang juga dibentuk baru tahun kemarin ya. Akhir tahun kalau enggak keliru itu. Baru baru kepengurusannya dibentuk itu. Jadi baru juga sih, Hmm. baru dan kebetulan HPN ini kan baru angkatan pertama ya di Lumajang itu seperti itu. Seperti itu Kak, Oke karena oke. Berarti baru tahun ini ya Kak. Nah, karena tema hari ini nih, kita langkahi zona nyaman ya Kak. Jadi tentang bisnis, gimana sih tantangan dalam bisnis dan cara menghindarinya. Nah, kalau menurut Kakak nih, gimana sih awalnya bisa keluar dari zona nyaman? Contohnya kan seandainya kita kan eh, kan pasti per bulan dapat gaji kan. Nah, menjadi pengusaha untuk keluar zona nyaman ini menurut Kakak gimana sih Kak? saya kebetulan kan hampir 7 sampai 8 tahun ikut perusahaan
jadi karyawan di salah satu terbesar, bahkan ya salah satu media terbesar di Indonesia. Saya kebetulan pernah di Jawa Pos 7 tahun Kak, di Jawa Pos. Ya itu apa, hanya memilih keluar dari zona nyaman itu karena berharap ada apa, memang kita awal memang punya usaha sendiri lah seperti itu, tidak kemudian ikut perusahaan, tidak kemudian hanya menerima gaji, tapi bagaimana bisa cita-citanya bagaimana memberi gaji seperti itu. Biasanya kan kalau kita mengambil keputusan yang besar pasti ada resiko yang besar juga kan Kak. Kira-kira Pasti. untuk berjalan menjadi pengusaha saat ini apa sih resiko yang udah Kakak hadapi dan gimana sih cara menghindarinya Kak? Ya semua hal dalam hidup itu pasti ada risiko kan. Tidak hanya karena kita memilih pilihan jadi pengusaha, jadi karyawan pun juga ada risiko, dimarahi atasan ya, target mungkin yang tidak sesuai dan bla 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 blanya ya seperti itu ya. Tapi kemudian apa, kalau di pengusaha itu ya pilihan karena memang akhirnya kita harus menentukan target sendiri, bidikannya sendiri, ya akhirnya memang apa, ininya lebih besar memang, apa ya peluangnya lebih besar, resikonya juga lebih besar seperti itu. Kalau di Jadi pemilik kita usaha harus apalagi, ya Kak. berarti kita harus multitasking ya Kak. Satu kegiatan bisa dikerjakan melakukan banyak hal. Contohnya tadi fokus di manajemen waktu, fokus di apa yang lain kayak gitu ya Kak. Tidak fokus kan akhirnya kan harus multitasking kan. Harus Iya, pada mengerjakan akhir, banyak hal dalam satu kegiatan. ya sama halnya lah Kak, seperti ketika kita mencari pacar lah, kan tidak mungkin fokus ke satu orang dulu. Nah, seperti itu kan. Sama Selektif. dengan ya baru kemudian, dan itu secara naluri ya, nanti kemudian akan fokus dengan sendirinya. Ketika kita memilih apa ya, keluar dari zona nyaman ini deh, sudah jadi pengusaha apa, sudah jadi karyawan sekian tahun ya, setiap bulan itu tinggal sudah, oh saya tinggal tanggal sekian, tanggal 1 tinggal terima gaji seperti itu ya. Ini sudah ada postingnya, sekian bayar ini seperti itu ya. Itu kan nanti kemudian apa, ketika kita jadi pengusaha ya, akhirnya itu kan tidak seperti itu lagi. Kadang kita itu bisa 1 bulan itu ada penghasilan, kadang besar, bahkan kadang kita rugi seperti itu. Bahwa kemudian apakah kita harus multitasking? Iya, karena akhirnya ketika kita keluar dari zona nyaman itu, ya entah yang awalnya itu sebagai karyawan swasta kayak atau sebagai PNS kayak, itu kan nanti kan ketika dia keluar ya, dia kan akan diharuskan ya untuk apa, banyak berinteraksi dengan orang luar. Hanya dalam proses pencarian itu, dia kemudian ketemu dengan si A ke B, menuntut multitasking yang disampaikan sampean itu. Tapi pada akhirnya nanti kita akan fokus dengan sendirinya. Seiring waktu itu akan fokus, oh ini ternyata sesuai fashion saya. Oh ini ternyata yang cocok dengan dunia saya. Seperti itu. Begitu. Tapi kalau membicarakan tentang bisnis nih Kak, apa sih menurut Kakak bisnis itu Kak? Bisnis yang baik itu bisnis yang dilakukan gitu. Ada kadang kan saya pengen begini, pengen begitu, direncanakan sesuai matang dan sebagainya ya. Tapi kalau eksekusinya itu tidak ada ya percuma Kak. Gitu. Makanya kalau hemat saya, bisnis yang baik ya apa bisnis yang kita lakukan hari ini seperti itu. Sebaiknya Bahwa kita mulai kemudian dulu aja ya Kak. memulai dulu saja seperti itu. Tetap pasti ada perencanaan ya. Tapi saya pikir apalagi ketika apa, kita ini ngomong anak muda ya, bisnis pemula lah ya. Ketika ya jangan terlalu
rigid lah, terlalu rumit lah ya. Bahwa kemudian ada hitung-hitungan BIP dan sebagainya, oke, yes, oke ya. Tapi kemudian tidak terlalu, oh saya akan begini ini, kemudian kalau ini tidak jadi saya akan bangkrut, akan rugi sekian. Nah itu yang kemudian apa tidak gerak-gerak akhirnya. Karena sebagus apapun perencanaan itu, pasti nanti ketika dilaksanakan pasti akan ada revisi, pasti akan penyesuaian seperti itu. Yang penting tadi ya Kak, memulai. Jangan cuma ide, tapi tidak ada eksekusi. Akhirnya idenya diambil orang lain. Iya, betul. Itu penting di situ ya. Tapi tadi kan ngobrolin bisnis dan tantangan. Tapi gimana sih Kak cara menghindari tantangannya sendiri itu menurut Kakak nih? Gitu. Tidak dihindari deh, dihadapi. Karena pasti ada tantangan, pasti ada risiko ya. Di bisnis itu jangan hitung berapa kali kita jatuh ya. Ada yang mengatakan begitu ya, tapi berapa kali kita bangkit gitu. Pasti pada perjalanannya itu jatuh. Ya harus berdiri, jatuh lagi, harus bangun lagi. Jatuh lagi, ya harus begitu. Dan saya pikir tidak ada kemudian cerita-cerita pebisnis orang sukses kemudian tidak pernah jatuh dan sebagainya itu ya. Pastilah akan melalui periode seperti itu, bahwa kemudian ternyata kita sudah sekian lama berbisnis, ini kok enggak untung-untung, kok malah buntung terus. Ya berarti ada hal yang kemudian harus direview lagi. Ini yang salah di mananya itu loh. Apakah di manajemennya atau pola komunikasi kita atau jaringan kita seperti itu. Karena di bisnis ini selain apa ya, kalau saya sih tidak terlalu mementingkan modal di bisnis itu ya. Karena selama ini banyak cerita teman-teman, kawan-kawan saya juga termasuk saya yang kemudian memulai itu tidak dengan modal besar, karena kita juga berangkat dari dari keluarga yang biasa-biasa saja gitu loh. Bukan dari keluarga yang yang lahirnya itu di spring bedek kalau istilah teman-teman itu. Itu ya. Jadi ya memulainya itu ya tidak melulu soal modal, tapi bagaimana menjaga punya jaringan itu, menjaga kepercayaan itu. Dan selama ini yang saya lakukan seperti itu, bagaimana menjaga kepercayaan, bagaimana mendapat kepercayaan, tapi kemudian bisa menjaga setelah mendapat kepercayaan itu. Modal nomor sekian itu. Berarti intinya menyerah jangan, gagal jangan menyerah. Gagal boleh, menyerah jangan gitu ya Kak. Intinya kayak gitu kan. Iya, betul. Tapi gagal itu tidak kemudian kita cita-citakan seperti itu. Oh iya, aku ngingetin buat teman-teman yang ingin bertanya nih, silakan klik tombol question-nya. Dan hari ini aku disupport oleh Imelda Hijab, dan ini tuh edisi series yang Rose Beauty. Kalian bisa order ke Imelda Hijab, dan ini tuh bahannya dingin dan rame banget untuk dipakai, jadi gampang banget untuk diatur. Nah, aku ingetin lagi nih buat teman-teman yang mau bertanya ya, silakan, nanti akan ada feedback dari Kak Ridwan. Dan dari tadi kan kita udah ngomongin bisnis, kemudian tantangan. Nah, gimana sih cara mengembangkan bisnis? Tadi kan kita harus menghadapi nih segala tantangan-tantangan, bukan dihindari ya Kak. Tapi sekarang gimana sih cara kita mengembangkan bisnis? Kan sekarang kan sangat di dunia teknologi atau digital ya, banyak banget saingan-saingan nih Kak. Nah, dari kita sendiri atau tips dari Kakak, gimana sih cara mengembangkan bisnis gitu Kak? Ya, satu saya pikir ya bisnis itu memang harus terus meningkat ya. Target itu juga dari tahun ke tahun tuh harus juga ada peningkatan. Kemudian pasti naik tahun, ganti tahun itu tantangannya akan berbeda, apalagi di dunia macam sekarang ini ya, tantangannya kompleks dengan transformasi informasi sebegitunya ya. Maka mau tidak mau kita harus melakukan penyesuaian dalam berbisnis itu. Ya platform
digital yang sekarang ini mulai apa ya, bukan hal yang asing lagi ya, mau tidak mau ya harus kita menyesuaikan ke arah sana seperti itu. Lalu kemudian tantangan terbesarnya itu kalau tadi dikatakan bahwa ada kan banyak saingan dan sebagainya, ya pastilah, pasti banyak 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 saingan. Bahkan yang sekarang ini yang jualan online itu bisa bisa saja hampir setengah RT kalau 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 di daerah kota sekarang kan ya. Itu kan saya pikir kan ya jualannya hampir sama ya, tapi kan punya pasar sendiri-sendiri seperti itu. Jadi kalau soal tantangan itu kemudian ya yang seperti saya katakan di awal ya harus dihadapi dan dilewati seperti itu. Tapi yang penting harus konsisten ya. Ya, konsistensi itu penting karena kemudian orang itu akan melihat sejauh mana kita bergerak ber, berupaya dan sebagainya dari konsistensi itu. Kalau hari ini kita muncul sebagai pengusaha, taruhlah semisal ya sebagai penjual tempe semisal, itu kan bagian dari pengusaha juga kan Dek, ya. Atau sebagai pengusaha yang lain ya itu kan harus kita kibarkan, harus kita diingatkan. Bendera itu sebagai pengusaha itu harus ditegakkan ya, biar nanti ketika sesuatu ada teman atau relasi di luar, oh saya butuh seperti ini, oh semisal saya butuh tempe, oh berarti ini saya butuh ini, oh sudah mengingatkan ke teman-teman yang lain ya dengan cara-cara begitu itu. Banyak orang yang nggak suka, kamu itu lo harus kayak gini, harus A, harus B, harus C. Gimana itu Kak cara apa ya menghindari orang-orang yang toksik kayak gitu Kak? Tadi kan kita sudah bahas tentang konsistensi ya Kak. Tapi ketika kita udah berusaha konsisten, terkadang kan ada orang yang orang A bilang kayak gini. Tahu Kak, terkadang itu tidak setuju, atau dari orang-orang itu tidak setuju, atau dari orang terdekat lah tidak setuju, kita mau konsisten A, konsisten B, tapi kita kan pasti bingung kan. Seharusnya kan kita perlu mempertimbangkan saran-saran orang sekitar atau orang-orang yang menyarankan kan. Nah, dari kita sendiri tuh gimana sih caranya tetap konsisten kayak gitu Kak? Ya. Nangkep konsistensi gak, itu nangkep ya. Kadang memang salah satu tantangannya ya, kita sudah bergerak seperti ini, kadang dari orang terdekat ini apa sih, malah tidak ada support, malah mungkin dicela ya, oh, ini kok mainannya kecil seperti itu ya. Maka di situ penting konsistensi itu untuk menunjukkan bahwa apa yang kita lakukan itu ya satu ya untuk perjuangan diri kita sendiri, untuk mengangkat derajat dan orang tua dan sebagainya, itu harus ditunjukkan. Hal-hal yang begitu itu dapat kita atasi dengan cara memotivasi diri sendiri seperti itu. Karena pasti down lah, kita awal baru mau usaha ya, tiba-tiba ada apa ini usaha kok receh begini ya. Sementara semangat dari awal ini sudah oke ya, kita konsul ke teman, ngobrol ke teman, malah digituin, atau ke orang dekat malah ditombokin itu harinya kan, ditomblokin lah gitu loh. Akhirnya bukan semangat yang didapat, akhirnya kita down. Maka kalau yang saya lakukan selama ini untuk menjaga motivasi itu yang banyak berhubungan dengan orang luar kan. Banyak membuka diri kepada untuk terus belajar seperti itu. Ketika kita membuka diri, membudayakan diri untuk terus belajar, maka di situ secara langsung atau tidak langsung kita itu akan mendapatkan banyak motivasi. Dan itu yang akan menjaga kita untuk tetap menjaga konsistensi itu.
Berarti kita harus ada motivasi ya kak. Tapi kalau dari kakak sendiri ini motivasi kakak itu seperti apa kak? Biasanya kan orang-orang kan memotivasi dirinya Ya, entah itu healing kemana atau dia itu berkumpul dengan keluarga atau gimana kalau versi kakak sendiri nih? kalau masih ketika masih belum ada keluarga, adik ya belum berkeluarga, ketika memulai usaha itu, kemudian ada kebentuan-kebentuan itu, saya biasanya banyak menemui orang yang saya kenal ke teman, membuka untuk sharing-sharing, dan sebenarnya apa komunikasi yang saya buka itu apa mencoba untuk mendalami apa persoalan si teman itu gitu loh, mencoba memberi solusi dari persoalan-persoalan teman itu, membuka diri untuk menjadi teman curhatnya teman itu kan, mencoba membuka diri untuk menjadi teman curhatnya itu. Dari situ ternyata tanpa kita sadari apa persoalan-persoalan teman yang coba kita urai, kita coba cari solusinya, itu ternyata, oh ini kan masalah saya ini. Dari Terkadang. hasil diskusi itu, iya, terkadang seperti itu. Tapi kalau ini sih yang biasa saya lakukan, dan itu tidak ke satu orang gitu loh. Ya biasanya banyak ketemu teman, coba apa ngobrol. Ketika ada persoalan, saya menjadi pendengar yang baik gitu loh. Ketika coba kita memberikan pilihan solusinya, A ini solusi A ini begini, efeknya akan begini, B begini dan sebagainya. Kadang tanpa kesalahan, ini kok saya kan punya masalah seperti ini, kenapa tidak kita lakukan? Kadang banyak seperti itu, karena saya melihat memang persoalan manusia kan sama sebenarnya kan, tinggal torsinya ya, tinggal levelnya mungkin yang berbeda, bobotnya saja itu. Kalau persoalannya sama, kalau ngomong persoalan asmara ya sama lah, ngomong soal kemudian apa tidak punya uang ya punya hutang kan sama sebenarnya, cuma seberapa banyak guna seberapa kecil kan, seperti itu. Ya, sebenarnya Seperti itu. tiap Tapi orang punya. kalau sekarang sudah punya ada keluarga deh, ya main dengan anak-anak gitu loh, coba ngobrol dengan istri, karena kondusivitas di internal itu harus terjaga deh. kita 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 pilihan kita jadi pengusaha, pasti ketika keluar rumah itu yang itu kan sudah akan banyak benturan-benturan kan dek ya. Ketika keluar dari rumah itu sudah mau istilahnya kita kerja, maka akan benturan-benturan, ada yang tuntutan begini dan sebagainya. Kemana kita pulangnya ke rumah gitu loh, maka rumah itu harus kondusif, jangan kemudian ya di luar sudah panas ya, di rumah juga panas ini kan, tidak ruwet itu kalau kalau begitu terus itu ya. Ya, padahal kita kan di luar udah kehilangan banyak waktu, apalagi ketemu keluarga sedikit waktu, tapi kita harus tetap disupport oleh keluarga ya kak. Meskipun keadaan apapun tetap keluarga ya intinya. Berarti untuk healing kakak sendiri itu ke keluarga ya kak. Ya harus, ya begitu, harus ke keluarga gitu. Oh ya, aku ingatkan lagi buat teman-teman yang ingin bertanya nih kepada narasumber kita hari ini, silakan klik fitur question, nanti kita akan tanyakan ke Kak Ridwan, nanti ada feedback dari Kak Ridwan, dan hari ini aku disupport oleh Imelda Hijab, dan kayaknya itu lembut banget, premium yang pastinya, jadi mudah dibentuk, dan ini kalian bisa order melalui Instagram Imelda Hijab, dan aku hari ini pakai yang series Rose Beauty. Dan yang minggu kemarin tuh aku pakai yang series Gelaga Arum. Nah, sekalian nih Kak, sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman, sekalian Kakak closing statement, harapan Kakak ke depannya nih seperti apa untuk para pengusaha yang dapat tantangan sendiri ya Kak, sesuai levelnya masing-masing, tapi tidak dihindari malah dihadapi. Gimana nih Kak? Halo visitor, selamat sore. Gimana nih ngabuburit hari ini dengan Rabu Gaul di Visit Lumajang? Yang pastinya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena tadi tuh kita sinyalnya tiba-tiba hilang, dan mungkin untuk obrolan kita hari ini udah selesai dengan Mas Ridwan karena kita udah di ujung acara atau inti yang kita bahas. Jadi yang pastinya untuk hari ini aku disupport oleh Imelda Hijab yang pastinya bahannya tuh premium. Dia itu lembut, adem, dan mudah banget untuk dibentuk. Kalian kalau mau order nih silakan
ke Instagram Imelda Hijab. Di situ banyak banget seriesnya. Untuk yang minggu kemarin aku pakai series yang Gelaga Arum, dan untuk hari ini aku pakai series yang Rose Beauty. Tentunya aku, Indah, dan kru Visit Lumajang mengucapkan marhaban ya Ramadan, selamat menunaikan ibadah puasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.